Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam tanam berduri. Selamat merubah nasib bagi dulur-dulur seprofesi pembudidaya tanaman kelapa sawit. Pada hari ini, dulur-dulur, hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, kami akan menjelaskan bagaimana daun alang-alang, jadi sawit jenis daun alang-alang kalau kita paksakan kita tanam. Nah, ini jenis bibit sawitnya PPKS 239. Waktu tanam dulu kekurangan bibit, sehingga karena kekurangan bibit cuman kecil-kecil daun, saya pikir tidak masalah, ternyata bermasalah dulur-dulur. Itu ya, dari bawah ya. Nah, bunga jantan, atasnya bunga jantan, atasnya lagi bunga jantan lagi. Ini bunga jantan, ini bahkan yang baru nongol nih bunga jantan juga. Ini nanti panen rambut ini dulu-dulu, kalau dipaksakan panen rambut gimbal ini. Nah, jadi ini termasuk daun alang-alang, ciri-cirinya daunnya kecil-kecil dulur-dulur, jadi mirip alang-alang. Jadi kalau dulur-dulur punya bibit sawit yang daunnya kecil-kecil, harap waspada karena potensi menyimpangnya atau enggak berbuahnya ya memang sangat tinggi, karena nyatanya begini nih dulur-dulur nih. Nah, ini dulur-dulur daunnya ya, tak tunjukkan ya, tahu kan, dari bawah ke atas ya, kayak alang-alang. Nah, kenapa saya paksakan tanam? Karena dari ciri-ciri selain alang-alang ya, selain daunnya kecil-kecil, itu ciri-ciri betina. Karena pelepahnya dulu membuka begini, memang 45 derajat, nah, kan normal kelihatannya ya. Terus ada daunnya, ada sulur daunnya nih ya, ada benangnya nih ya. Ada benang, nah ini ya kelihatannya masih ya, ada benang ya kelihatannya. Nah, ini lagi nih, ada benang nih ya. Ini tak tarik-tarik, ini kelihatan nggak ya? Nah, jelas lur ya, ini tak tarik-tarik nih, ada benang nih ya. Nah, ini tak tarik-tarik ya. Nah, ada benang ya. Dari ciri-ciri benang ada, terus apa? Model daunnya mekar, 45 derajat, membuka. Terus bonggolnya juga besar dulu ya, nggak terlalu kecil nggak. Tapi daunnya nggak lebar-lebar kayak alang-alang, kecil-kecil. Nah, setelah saya paksakan, saya tanam 22 bulan, ternyata panennya panen rambut gimbal lur. Tidak ada satupun calon buah betina tuh nggak ada. Nah, tak ulang lagi ya, begitu semua tuh ya. Ini yang baru nyeprol, jantan juga, ini baru nyeprol, jantan juga ya. Semuanya kayak daun gimbal. Nah lor, kalau ketemu begini dulu-dulu harus pada, jadi kalau nggak dibongkar, dulur-dulur akan menyesal. Menyesalnya bukan sebulan 2 bulan, tapi 30 tahun. Nah, jadi mumpung ini masih umur 22 bulan, jadi tidak masalah. Nah, kita sisip aja, nanti juga walaupun beda juga tidak jauh, karena di bawah umur 5 tahun, menurut aturan tuh masih kita diperbolehkan untuk nyisip. Nah, ini daun alang-alang, jadi kita positif, kita bongkar, kita tandai. Nanti kalau keburu hari ini, kalau keburu besok. Nah, kita bandingkan dengan yang normal ya. Tadi kan daunnya kecil-kecil. Nah, supaya jelas ya, tak soteng lagi lah supaya jelas ya. Ini kan kecil-kecil lembarannya nih. Lembarannya kecil-kecil. Nah, kecil-kecil kan. Nah, jelas lor ya, lembarannya kecil-kecil. Nah, kita bandingkan sampingnya pas. Tidak usah jauh-jauh, sampingnya pas. Nah, itu kan lebar-lebar tuh. Itu kan? Tuh kan lebar-lebar kan. Nah, ini yang normal, lebar-lebar normal. Nah, ini semua dikastrasi lor. Habis hari ini kastrasi, ini ya bekas kastrasinya hari ini ya. Nah, ini kastrasi itu ya, besar 239 jumbo. Nah, yang tadi yang nggak ada yang kastrasi, semuanya rambut gimbal. Nah, itulah dulu-dulu. Jadi kita kalau bertanam sawit, mohon hati-hati. Jangan memaksakan diri. Kalau memang kurang ya, kalau memang kurang kita nggak punya ya, kita carikan tempat lain. Yang penting kita yakin bibit bagus. Kalau sampai nyari-nyari nggak ada, ya sudah, kita order lagi, daripada dipaksakan makan pupuk, makan tenaga, makan waktu, makan obat rumput, waduh capek. Nah, ini dulu-dulu kasih kastrasi ya. Nah, ini yang daun normal, itu kan lebar-lebar daunnya ya. Nah, jadi begitulah dulur-dulur penampakan daun alang-alang. Jadi nggak bisa dipertahan. Kalau memang alang-alang ya memang dibongkar.
karena memang harapannya tipis ya, karena itu cacat genetik dulur-dulur. Nah ini dulur-dulur depan ini ya, sampingnya lagi nih, tuh daunnya kan bagus tuh, lebar-lebar, nah kan lebar-lebar kan, hijau tua. Nah ini bekas dikastrasi nih hari ini buah kastrasinya ya, umur 22 bulan. Nah ini ya bunganya ya. Nah ini telapak tangannya ini bunga jauh ya, besar bunganya. Ini yang bunga muda masih dompet, masih kuncup. Nah, sebesar itu tuh. Nah ini maaf lor, bukan tak sopan ya, tak bandingkan sama kaki. Nah tak bandingkan sama kaki ya, tak ambil ke sini. Nah sepatu bot, nah sama sepatu bot ya, buah calon buah sepatu bot besar lah, apa namanya, dompet PPKS 239 dibandingkan sepatu bot dulur-dulur. Nah inilah dulur hebatnya kita pakai bibit unggul. Jadi jangan percaya sama konten-konten yang mengupload video bahwa bertanam sawit abal-abal cabutan sama berbuahnya. Iya berbuah sih berbuah, tapi apa namanya beda. Nggak ada PT perusahaan besar yang memakai cabutan atau abal-abal, nggak anu ya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi kita pakailah caranya atau teorinya orang pinter kalau kita mau maju. Jadi nggak ada alasan bibit mahal ini itu beli mahal, beli ladangnya nyatanya kuat kok, masa bibit nggak kuat. Itu kan ajakan nanam bibit unggul itu ajakan baik, bukan ajakan yang apa namanya menghambur-hamburkan uang, bukan. Karena supaya petani itu terangkat derajatnya, terangkat ekonominya, ya panennya harus panen yang disesuaikan dengan standar pabrik. Kalau abal-abal kan kebanyakan dura atau yang sawit batu itu yang digiling nggak mempan itu, jadi nanti disortir sama pabrik, jadi repot urusannya, menyesalnya 30 tahun. Nah dulur-dulur inilah hebatnya PPKS 239. Cuman kami sampaikan dulur-dulur jangan kaget, ini mulai tanam sampai sekarang umur 22 bulan masih ada sebagian yang kena busuk pucuk. Memang ini rentan ya, jadi nggak tahan busuk pucuk. Jadi kalau Anda nanam bibit 239 jangan kaget, memang itulah kelemahannya, dia nggak tahan penyakit busuk pucuk. Tapi nanti insya Allah kalau udah umur 3 tahun sembuh. Tapi ya yang kena busuk pucuk terus sampai parah ya biasanya perkembangannya agak terlambat karena apa namanya terhambat oleh penyakit. Nah yang tahan ya ada nomor 1, nggak ada lawan tuh yang paling tahan tuh, Lonsum BL1, nggak ada yang kena. Costa Rica Temba kena tapi nggak ada yang sampai busuk, paling dia baru bengkong-bengkong baik disemprot sembuh. Kalau yang PPKS 239, SJ5, Seu Supreme, Damimas, terus TN1, bahkan Verdon Salek yang harganya $2, malah parah, kena busuk pucuk. Jadi ya memang sabar, tantangannya memang berat, tantangannya nggak enteng petanam sawit ini. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya dari banyak membaca, banyak mendengar, banyak nonton YouTube, karena itu orang yang bikin konten harus kita hargai, karena bagaimanapun dia udah punya itikad baik untuk membagikan ilmu, mensedekahkan ilmunya supaya dipakai bermanfaat bagi orang lain. Kita cocok nggak cocok, dengarkan aja, nggak usah dibantah, karena itu niatnya baik. Nah, kita ambil positifnya baik. Kalau yang positif kita pakai, yang kita nggak setuju ya sudah, nggak usah dibantah, cukup diam. Nah itu dulur-dulur, sekian yang kami sampaikan dulur-dulur. Jadi bertanam sawit ini ternyata banyak tantangannya, sortirannya banyak sekali, bermacam-macam, seperti video-video kemarin yang saya utarakan. Ada yang ground disease, ada yang kimera, ada yang nggak sentrik, ada yang daunnya bercak-bercak kuning, macam-macam. Ada yang tumbuh raksasa tapi buahnya kecil. Nah itu semuanya yang kami sebutkan itu nggak layak ditanam, harus dibongkar.
Karena kalau nggak dibongkar itu tadi hilang waktu, hilang tenaga, hilang pupuk, hilang rondap untuk nyemprot, tapi nggak ada buah. Nah, sekian dulur-dulur yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi dulur-dulur di lain waktu dan lain kesempatan dengan bahasan yang lain lagi, bahasan tema yang beda, sehingga untuk menambah wawasan kita untuk kemajuan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.